Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ajkia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan keperawatan komunitas dalam perspektif Islam. Kita langsung saja ke materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengantar keperawatan komunitas dan konsep dasar keperawatan komunitas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kesehatan. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Apa saja indikator sehat? Saya akan menjelaskan menurut WHO. Yang pertama, indikator yang berhubungan dengan keadaan status kesehatan masyarakat meliputi yang pertama indikator komprehensif, angka kematian atau CDR menurun, rasio kematian profesional menurun, dan usia harapan hidup meningkat. Yang kedua, indikator spesifik, angka kematian ibu dan anak menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun, dan angka kelahiran menurun. Yang kedua, indikator pelayanan kesehatan. Yang pertama, rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah penduduk seimbang. Yang kedua, distribusi tenaga kesehatan merata. Yang ketiga, informasi lengkap tentang jumlah tempat tidur di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Yang keempat, informasi tentang jumlah sarana pelayanan kesehatan, diantaranya rumah sakit, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, dan pelayanan kesehatan lainnya. Apa aja karakteristik dan perilaku sehat? Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, mampu mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya pengangkatan kesehatan atau health promotion. Yang kedua, pencegahan penyakit atau health prevention. Yang ketiga, penyembuhan atau curative health, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif health, terutama untuk ibu dan anak. Yang ketiga, berupaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Yang keempat, selalu meningkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. Dan yang kelima, berupaya selalu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit. Terus apa saja perilaku sehat? Yang pertama, manusia seimbang. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak meminum alkohol atau minuman keras. Yang kelima, istirahat dengan cukup. Yang keenam, mengendalikan stres. Dan yang ketujuh, perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan. Yang kedua, kesehatan komunitas. Saya akan menjelaskan kesehatan komunitas dalam pandangan Islam, mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggota yang memiliki rasa paling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi jika para anggota berkomitmen untuk terus bersama. Sedangkan komunitas Islam merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa individu muslim dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang pada dasarnya memiliki tujuan dan ketertarikan yang sama untuk menyiarkan Islam, di mana individu-individu di dalamnya memiliki kepercayaan, maksud, kebutuhan, sumber data, resiko, frekuensi, serta jumlah kondisi yang sama. Tahapan apa saja dalam komunitas kesehatan? Yang pertama, prevensi primer ditunjukkan bagi orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yakni mereka yang belum menderita tetapi berpotensi untuk menderita. Perawat komunitas harus memperkenalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya dan upaya yang perlu dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor tersebut. Sejak masa prasekolah, hendaknya telah ditanamkan pengertian tentang pentingnya latihan jasmani teratur, pola dan jenis makanan yang sehat, terus menjaga
badan agar tidak terlalu gemuk dan risiko merokok bagi kesehatan. Yang kedua, prevensi sekunder bertujuan untuk mencegah atau menghambat timbulnya penyakit, dan tindakan deteksi dini dan memberikan intervensi keperawatan sejak awal penyakit. Sejak awal sudah harus diwaspadai dan sedapat mungkin dicegah kemungkinan terjadinya penyakit menular. Penyuluhan mengenai dan pengelolaannya secara mandiri memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Sistem rujukan yang baik akan sangat mendukung pelayanan kesehatan primer yang merupakan ujung tombak pengelolaan. Yang ketiga, prevensi tersier. Apabila sudah muncul penyakit menular, maka perawat komunitas harus berusaha mencegah terjadinya kecacatan atau komplikasi lebih lanjut dan rehabilitasi pasien sedini mungkin. Sebelum kecacatan tersebut menetap, pendidikan kesehatan bertujuan untuk melindungi upaya rekonstitusi, yaitu mendorong untuk patuh mengikuti program PKP, pendidikan kesehatan kepada keluarga untuk mencegah hipoglikemi terulang dan memelihara stabilitas klien. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.